setuju bahwa tadi Pak Surya Paloh mengatakan gitu ya dalam pidatonya demokrasi itu perlu keseimbangan antara hak dan juga kewajiban, pemahaman kepada konsumen akan hak dan kewajibannya. Di dalam negara demokrasi, kedudukan hak dan kewajiban merupakan kunci utama dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Miriam Budiarjo mengatakan, tujuan akhir dari negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang harus kita dapatkan dan kewajiban yang harus kita capai. Tetapi di kehidupan nyata, kita sering menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Tentang apa sih itu hak? Hak yang dimaksud di sini adalah hak yang seharusnya kita miliki sebagai warga negara. Kenapa dari itu? Karena hak ini dimiliki oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan status sosial lainnya seperti suku, ras, agama. Kita juga bisa menerima hak kita dari pemerintah seperti pendidikan, keamanan, dan kebebasan berpendapat. Namun di balik hak ada kewajiban. Kita juga memiliki hak dari pemerintah seperti pendidikan, keamanan, dan bebas berpendapat. Balik hak tersebut ada yang namanya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban ini bertujuan untuk terciptanya keamanan dan keadilan di negara. Jika hanya menuntut hak dan kewajiban, keseimbangan akan hilang. Harmoni tercipta saat hak dan kewajiban berjalan seimbang. Sebagai warga negara Indonesia, kita sering sekali menuntut hak kita di pemerintah. Tapi pernah nggak sih kita refleksi apakah hak dan kewajiban sudah berjalan dengan seimbang? Hari ini kita akan membedah bagaimana implementasi hak dan kewajiban di kehidupan nyata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 27 ayat 2, sebagai warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tapi jangan lupa, di pasal 10, kita juga mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Artinya, hak dan kewajiban seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kenapa sih para pendiri bangsa kita menyusun hak dan kewajiban secara beriringan? Jawabannya sederhana, agar menjadi harmonis. Bayangkan jika sebuah negara hanya berisi orang-orang yang memaksakan hak tanpa mau berkonstitusi, negara ini akan bangkrut. Sebaliknya, jika sebuah negara hanya memaksakan kewajiban tanpa menjamin hak, maka yang akan terjadi adalah otoritarisme. Sebagai generasi muda ataupun mahasiswa, kita sering menganggap bahwa bela negara itu seperti angkat senjata, tapi definisinya sudah berbeda. Bela negara sudah bisa kita laksanakan seperti disiplin dalam menuntut ilmu, menjaga kerukunan di tengah perbedaan, dan tidak menyebarkan hoax untuk memecah belah bangsa kita, karena itu adalah hal yang paling penting. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara adalah mempersatukan bangsa. Contoh kasus nyata ada kepatuhan pajak serta fasilitas umum. Banyak dari kita mengeluhkan tentang jalanan rusak serta fasilitas umum yang tidak memadai. Seharusnya kita menyadari bahwa kualitas fasilitas umum itu sangat bergantung pada kontribusi kita melalui pajak. Nah, oleh karena itu mengapa masih banyak pelanggaran konstitusional secara halus, yaitu seperti merusak fasilitas umum dan tidak membayar pajak. Padahal membayar pajak adalah salah satu bentuk kewajiban membela negara secara ekonomi. Saat kita menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban,
Disitulah terjadi ketimpangan bernegara. Jadi, hak dan kewajiban itu seperti dua sisi kain yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa menuntut jalanan mulus apabila kita enggan menaati lalu lintas. Kita bisa minta negara maju apabila kita enggan untuk berkontribusi. Dalam kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Jika kita menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, itu akan terjadi ketidakaturan dalam bermasyarakat. Jika sebaliknya, kita menjalankan kewajiban tanpa pemenuhan hak, tentunya itu akan terjadi ketidakadilan karena kita sudah menjalankan kewajiban tanpa terpenuhi hak yang akan didapatkan. Pelanggaran hak makin sering terjadi, baik itu dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hak secara tegas melalui hukum, pihak yang berwenang, ataupun masyarakat agar memiliki kesadaran. Juga dapat diharapkan lebih memperhatikan dan menjamin pemenuhan hak-hak warga negara secara adil dan merata, serta menegakkan hukum dengan tegas tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran untuk saling menjaga, menghormati, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terwujud, sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.